Shalom, tetap semangat. Kita harus semakin semangat. Apapun yang terjadi, apapun keadaan kita harus tetap semangat. Karena dengan semangat, dengan sukacita, dengan mengucap syukur, banyak hal bisa terselesaikan. Kali ini saya berbicara tentang bilur-bilur Yesus. Ada yang menarik tentang bilur-bilur Yesus. Ada yang menarik tentang penyiksaan Tuhan Yesus. Sebetulnya memang karya kayu salib adalah untuk menolong kita. Kita semua tahu karya kayu salib adalah untuk mengampuni dosa kita. Karya kayu salib adalah untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Sehingga karena karya kayu salib maka dosa-dosa kita diampuni. Kita bisa berdamai dengan Allah. Kita masuk dalam rencana Allah. Kita terbebas dari siksa neraka. Bisa menerima janji-janji Tuhan. Satu hal yang luar biasa. Kenapa bilur-bilur Yesus atau kenapa Yesus harus disiksa sebelum dia naik kayu salib? Padahal janji utamanya adalah kayu salib. Dan kayu salib pada saat orang disalib itu pasti juga mati. Siapapun mereka yang naik di kayu salib pada saat mereka dihukum di kayu salib pasti mati. Seperti kita lihat dua orang di kiri kanannya Tuhan Yesus yang disalib itu pun juga mati tanpa penyiksaan. Tetapi kenapa Tuhan Yesus sampai disiksa sedemikian rupa? Sehingga di dalam Yesaya 53 ayat 5 dikatakan demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Itu adalah kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, ini hal yang luar biasa. Kalimat kedua dari Yesaya 53 ayat 5 ini dikatakan, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada satu dokumen yang mengatakan bahwa penyiksaan Tuhan Yesus atau bilur-bilur Tuhan Yesus itu mengenai seluruh tubuh. Bahkan luka-lukanya itu mengenai seluruh tubuh. Bahkan kalau kita berbicara tentang kisah penyalipan dia, kisah penyiksaan dia, cambuk yang dipakai oleh tentara Roma pada saat itu adalah cambuk yang ada kaitannya, sehingga itu kalau dicambukkan itu kayak seperti merobek dagingnya. Jadi ada daging-daging yang terambil dari tubuhnya, itu menjadi bilur-bilur. Dan kemudian itu seluruh tubuh ada. Kenapa maksudnya? Kenapa harus sampai demikian parah perlakuan dari tentara Roma pada saat itu? Karena apa? Karena supaya seperti dikatakan di Yesaya 53 ayat 5 ini, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Artinya apa? Artinya dimanapun sakit kita, dimanapun ada persoalan tubuh kita yang sakit, bilur-bilurnya cukup untuk menyembuhkan. Dan percayalah, itu semuanya dia kerjakan supaya kita disembuhkan, supaya kita bisa dimenangkan, supaya kita bisa memperoleh kesembuhan itu. Bahkan di 1 Petrus 2 ayat 24 yang B dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi kita yang berada di dalam nama Tuhan Yesus itu sudah disembuhkan. Nah, persoalan yang terjadi adalah bagaimana dan kapan kita disembuhkan. Apakah kita bisa disembuhkan langsung? Ada beberapa contoh di dalam Alkitab berbicara bahwa Yesus pada saat dia menyembuhkan orang buta, maka dia langsung sembuh. Pada saat dia menyembuhkan orang sakit kusta, juga ada yang langsung sembuh. Tetapi ingat, ada yang mengalami proses. Ada yang mengalami keadaan-keadaan di mana dia harus mengulang beberapa kali. Sampai dia betul-betul bisa melihat. Artinya apa? Kalau sekali Bapak Ibu didoakan belum sembuh, iman itu karena itu menjadi hak kita. Itu menjadi, kita mesti beriman dan percaya bahwa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan kita. Jadi kita beriman dan percaya Yesus sudah menolong kita. Jadi penyalipan Tuhan Yesus, penyiksaan dia, itu tidak sia-sia. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita, apapun sakit kita, jangan sampai itu menghalangi
proses kita melayani Dia. Tetap mengucap syukur, tetap berdoa, tetap bersuka cita. Karena itu yang Dia minta, itu saja yang Dia minta. Karena pada saat kita bersuka cita, pada saat kita bisa mengucap syukur dan bersuka cita, itu akan menjadi obat yang manjur. Itu akan ada hormon-hormon positif yang keluar dari tubuh kita. Sehingga itu yang membuat proses tubuh kita itu menjadi lebih baik. Proses hormon, proses kimia yang terjadi dalam tubuh kita menjadi membaik. Sehingga semuanya jadi baik, pelan, lambat, cepat bisa jadi baik. Kok nggak bisa semuanya sembuh langsung? Ya, memang Tuhan juga sudah kasih contoh, ada yang bisa langsung sembuh, ada yang perlu proses, bahkan ada yang menunggu. Kalau kita tahu di Taman Bethsaida itu ada yang 38 tahun dia menunggu kesembuhan. Baru tahun ke-38 Tuhan Yesus datang kepada dia. Dan orang ini diminta Tuhan untuk mengangkat tilam dan berjalan, dan dia sembuh dari lumpuh, dia bisa berjalan. Bukan hanya itu, ada orang perempuan yang 12 tahun dia mengalami pendarahan. Kenapa ditulis jelas 12 tahun? Itu untuk kita, supaya kita baca. Kalau kita baca firman Tuhan, kita tahu bahwa kesembuhan ada yang membutuhkan proses 12 tahun baru sembuh. Ada yang membutuhkan proses 38 tahun baru sembuh. Kalau kita lihat perempuan yang pendarahan itu, dia 12 tahun dia baru sembuh. Dengan hanya menjamah jubahnya, dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Percayalah dengan iman bahwa sakit Bapak Ibu sudah dia tanggung di kayu salib. Apapun kelemahan tubuh kita sudah dia tanggung di kayu salib. Saya mau sedikit bersaksi. Beberapa tahun yang lalu saya pernah mendoakan seorang ibu yang nggak bisa jalan. Dia kalau jalan, dia hanya bisa jalan sekitar 10 meter. Setelahnya dia nggak kuat, dia harus di dalam kursi roda. Dan kondisinya dia bongkok dalam kondisi seperti udang, kalau dia bilang. Seperti udang begini, bongkok dia. Nggak bisa jalan. Kami datang, kami berdoa, kami mengucap syukur, nyanyi-nyanyikan pujian, berdoa, mendoakan ibu ini. Dan puji Tuhan, ibu ini pun disembuhkan dan bisa berjalan. Luar biasa. Kasih Yesus itu luar biasa. Pengorbanan di kayu salib itu luar biasa. Bilur-bilurnya menyembuhkan Bapak Ibu semuanya. Siapapun yang saat ini sedang sakit, mari angkat tanganmu, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bilur-bilurmu sudah menyembuhkan dia Tuhan. Kami ambil darah dari bilur-bilur Tuhan Yesus dan kami oleskan dalam tubuhnya yang sedang sakit atau kelemahan-kelemahan tubuh yang ada dalam tubuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya walaupun ini hanya dilihat dalam proses pengulangan, walaupun ini dilihat kapanpun, tetapi pada saat siapapun yang percaya, pada saat siapapun yang beriman dan mau mengangkat tangannya dan mau berdoa dan percaya kepadamu Tuhan, maka kesembuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, terjadi kesembuhan. Kami percaya Tuhan Yesus menyertai kita semua, dan Bapak Ibu yang sudah disembuhkan, yang sudah sembuh, sudah dipulihkan oleh Tuhan, boleh beri kesaksian di dalam keterangan. Supaya keterangan Bapak Ibu, kesaksian Bapak Ibu menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Demikian firman Tuhan pada saat ini, supaya kita semuanya dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Firman-Mu sungguh menguatkan kami semuanya yang mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya saat ini siapapun yang beriman, siapapun yang mengimani bahwa bilur-bilur-Mu itu telah menyembuhkan sakit penyakit dia, maka kesembuhan terjadi. Maka mujizat kesembuhan juga terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.